Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, terima kasih. Untuk hari ini sebelum kita belajar biar pembelajaran kita lebih efektif dan lebih nyaman, lebih konsentrasi dan apa yang kita hasilkan lebih bermanfaat lagi untuk kita semuanya. Oleh karena itu kita berdoa dulu ya. Siapa yang siap memimpin doa? Silakan. Dan apa aja? Awas ya. Silakan. Sebelum memulai aktivitas belajar, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing mulai. Doa selesai. Untuk hari ini semuanya hadir? Tidak. Ada yang tidak hadirnya ya? Dan untuk yang hadirnya Bapak ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu sehat selamanya. Amin. Dan yang sedang sakit, mari kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan kalau yang sakit secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, karena ini berhubungan dengan mapal sejarah, oleh karena itu kita harus meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Oke. Ada yang tahu dengan lagu kebangsaan? Oke, kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Oke, siap. Kita silakan untuk berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Di depan, siap. Bagimu Negeri saja. Terima kasih. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak akan memberikan materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang mana indikatornya ada 3 indikator materi yang akan dibahas hari ini. Yaitu yang pertama tentang pembabakan zaman bumi. Pembabakan zaman bumi menurut ilmu geologi. Yang kedua, pembabakan zaman praaksara menurut berdasarkan arkeologi. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis manusia purba. Di sini nanti kita akan membahas masalah bagaimana awal terbentuknya alam semesta, yang sehingga sampai saat ini kita bisa menduduki alam semesta ini dengan begitu nyaman. Yang kedua, kita akan mengetahui berbagai kebudayaan yang terjadi di masa lalu. Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis manusia purba. Nah, di sana kalian akan mengetahui kita itu berasal dari mana gitu ya. Karena menurut ilmu sejarah bahwa dulu pernah ada yang bertempat tinggal di Indonesia yaitu manusia purba. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita itu keturunan manusia purba atau bukan? Ya. Karena ada yang mengatakan bahwa menurut teori Charles Darwin bahwa manusia itu berasal dari kera, gitu ya. Teori Charles Darwin gitu ya, dulu gitu. Nah,
Di sini eh materinya mungkin sebelum dilanjut, karena ini materi ini adalah bab kedua ya. Karena materi sebelumnya bab 1 kita udah beres mengerjakannya, dan sekarang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu termasuk materi bab kedua. Oke. Ada yang mau kira-kiranya ada yang mau ditanyakan nggak tentang bumi, atau misalkan tentang zaman praaksara atau tentang manusia purba? Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum pembelajaran kita dilanjutkan. Izin bertanya Bapak, bagaimana kondisi bumi pada awal terbentuknya bumi? Bagaimana kondisi bumi sebelum terbentuknya bumi sampai saat ini gitu ya? Mungkin ada yang bisa bertanya, bisa menjawab. Dulu ya, bumi itu kan tidak seperti sekarang ya, banyak tumbuh-tumbuhan, banyak hewan-hewan yang hidup di muka bumi ini. Dulu tidak seperti itu ya, karena dulu bumi itu masih dalam berbentuk bola api yang sangat panas, jadi belum ada tanda-tanda kehidupan. Jadi butuh proses sehingga bumi banyak ditempati oleh makhluk hidup ya, berevolusi, perubahan yang secara lambat. Ya, itu. Karena bumi itu sampai bisa menjadi ada kehidupan seperti ini, itu membutuhkan waktu yang begitu sangat lama. Ya, gitu. Seperti itu ya. Ada yang bisa menanggapi atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Kalau tidak ada, nanti akan Bapak kasih video yang berhubungan dengan masalah zaman bumi, zaman praaksara, termasuk jenis-jenis manusia purba yang hidup pada masa itu. Tapi sebelumnya ya, materi yang bersangkutan ini, yang ketiga poin ini, Bapak akan menyampaikan dengan model pembelajaran PBL ya. PBL. Jadi nanti akan Bapak kelompokkan untuk berdiskusi, untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan materi yang akan kita nanti pelajari. Oke, siap ya? Oke. Ini adalah video yang berhubungan dengan awal terbentuknya alam semesta ya. Boleh kalian simak. Pada awalnya, bumi masih belum dihuni oleh manusia. Saat itu hanya terdapat mikroorganisme, beberapa jenis hewan, dan tumbuhan saja yang tinggal di bumi. Namun seiring berjalannya waktu, bumi terus berkembang hingga akhirnya menjadi rumah bagi miliaran manusia, banyak jenis tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme. Proses perkembangan bumi dipelajari dalam ilmu geologi. Berdasarkan ilmu tersebut, bumi bisa dipelajari lewat pembabakan sejarah, lebih tepatnya periodisasi masa prasejarah. Adapun, pembabakan sejarah dalam ilmu geologi dibagi menjadi 4, yaitu, zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, zaman Neozoikum. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum adalah zaman yang paling tua. Diperkirakan terjadi pada 2500 juta tahun yang lalu. Pada zaman Arkaikum, kulit bumi masih membara karena temperaturnya sangat tinggi. Pada zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Bumi masih dalam proses pembentukan menjadi zat padat. Berikutnya yaitu zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum merupakan kelanjutan dari zaman Arkaikum. Zaman Paleozoikum merupakan zaman bumi purba. Pada masa ini, hidrosfer dan atmosfer mulai terbentuk di permukaan bumi. Zaman Paleozoikum ini diperkirakan berlangsung pada 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, mulai muncul tanda-tanda kehidupan. Bumi berangsur-angsur menjadi dingin. Kehidupan dimulai dengan munculnya nenek moyang makhluk hidup bersel satu yang disebut dengan mikroorganisme. Ada pula beberapa jenis ikan, amfibi, dan binatang melata atau reptil. Binatang bertulang belakang pada zaman Paleozoikum jumlahnya masih sedikit. Zaman Paleozoikum dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut. Pertama, tahap Cambrium. Pada tahap Cambrium ditandai dengan kehidupan yang masih sangat primitif, seperti kerang dan ubur-ubur. Selanjutnya adalah tahap Silur, merupakan zaman di mana mulai ada hewan bertulang belakang, seperti ikan. Kemudian tahap Devon, ditandai dengan mulai adanya binatang sejenis amfibi tertua. Lalu ada tahap Karbon, ditandai dengan adanya binatang merayap berjenis reptil.
Dan terakhir tahap perm, ditandai dengan adanya hewan darat, ikan air tawar, dan amfibi. Zaman berikutnya adalah zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum disebut juga dengan zaman reptil. Karena reptil besar mulai bermunculan, seperti dinosaurus dan Atlantosaurus. Zaman kehidupan pertengahan atau Mesozoikum berlangsung pada 140 juta tahun yang lalu. Bumi terus mengalami perkembangan, sehingga kehidupan dalamnya juga ikut berkembang. Berkembangnya kehidupan di bumi ditandai dengan munculnya binatang bertubuh besar seperti dinosaurus. Selain itu, berbagai jenis burung juga sudah mulai ada. Meski begitu, Mesozoikum merupakan zaman reptil, sebab binatang reptil paling banyak dijumpai di zaman ini. Fosil reptil raksasa atau dinosaurus ditemukan hampir di seluruh dunia. Ada fosil dinosaurus dengan panjangnya 12 meter, dan Atlantosaurus yang panjangnya mencapai 30 meter. Pada masa ini, burung dan binatang menyusui sudah ada, namun masih rendah tingkatannya. Zaman Mesozoikum terbagi menjadi 3 yaitu Trias yang merupakan zaman di mana kehidupan ikan, amfibi, dan reptil mulai banyak. Jura merupakan zaman di mana ada reptil dan sebangsa katak. Chalcium merupakan zaman di mana burung pertama dan tumbuhan berbunga muncul. Berikutnya adalah zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum adalah zaman bumi baru, di mana bumi sudah terbentuk seluruhnya. Menurut ilmu geologi, perkembangan bumi mencapai masa paling baik pada zaman Neozoikum. Masa ini terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Keadaan bumi sudah betul-betul baik. Terbukti dari perubahan cuaca yang tidak begitu drastis. Keadaan bumi yang makin membaik, membuat kehidupan di dalamnya terus berkembang pesat. Zaman Neozoikum dibagi menjadi 2 zaman, yaitu tersier dan kuarter. Oke, itu gambaran tentang pembabakan zaman bumi sebelum bumi sampai saat ini bisa ditempati oleh makhluk hidup. Karena itu ada pembabakannya ya, ada zamannya yang tadi mungkin tidak kedengaran suaranya, ada zaman Arkaikum, ada zaman Paleozoikum, ada zaman Neozoikum dan Mesozoikum. Zaman udah masuk ke arah-arah modern gitu ya. Oke. Ini zaman batunya juga ada ya, kita lihat lagi. Biar nanti ada gambaran setelah nanti dikelompokkan ya. Prasejarah, zaman batu, zaman besi, zaman perunggu. Prasejarah adalah periode dalam sejarah manusia sebelum ditemukannya tulisan. Periode ini berlangsung sekitar 3,5 juta tahun, dari awal munculnya manusia modern hingga sekitar 3000 SM. Zaman prasejarah dibagi menjadi 2 periode besar, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu. Zaman batu adalah periode terpanjang dalam sejarah manusia, berlangsung sekitar 2,5 juta tahun yang lalu hingga sekitar 3000 SM. Selama periode ini, manusia bergantung pada batu sebagai bahan utama untuk membuat alat dan perkakas. Zaman batu dibagi menjadi 4 periode. Zaman batu tua, Paleolitik. Zaman batu tua berlangsung sekitar 2,5 juta tahun yang lalu hingga sekitar 10.000 SM. Selama periode ini, manusia hidup dalam kelompok kecil dan nomaden, berburu dan mengumpulkan makanan untuk bertahan hidup. Alat-alat yang digunakan pada zaman batu tua masih sangat sederhana, terbuat dari batu-batu yang dipecahkan dan dibentuk dengan kasar. Zaman batu tengah, Mesolitik. Zaman batu tengah berlangsung sekitar 10.000 SM hingga sekitar 8.000 SM. Itu gambaran ini tentang kehidupan di masa lalu ya. Kalau misalkan kalian mau membandingkan dengan masa sekarang, kira-kiranya mungkin akan banyak perbedaan gitu ya. Dari segi berpakaian gitu, dari segi pergaulan gitu kan, kebudayaan juga gitu. Ini gambaran saja ya. Tong tepat di tengah tingnya Pak Megat. Istri. Oh istri. Ya, itu gambaran. Bang Pareman we.
Terus. Ya. Itu kadia teh nyambung kumahanya. Ya. Kalau dilihat dari tengkoraknya, mulai dari tengkorak kepala ya sampai tengkorak bawah dengan manusia zaman sekarang ada kesamaan mah, cuman pasti akan ada sedikit perbedaan mah gitu ya. Kalau ningali tengkorak mah hampir sama gitu ya. Coba daripada dibandingkan sekarang hidup mangas. Gitu. Enggak. Kucing tengah tinggi. Kalau masalah kekokohan ya, kekokohan baik itu dengan kekuatan imunnya gitu, dengan dibandingkan dengan zaman sekarang lebih kuat orang-orang terdahulu. Jarang sakit. Karena makanannya alami dari alam. Kalau kita sekarang kan sepertinya makanan sehat tapi mudah datang penyakit. Ya. Kalau orang-orang dulu mah badannya kararuat. Ada, volume otaknya ada, cuman kecil. Kemarin ada kan, dulu mah di bawah 1000 cc. Sekarang mah kan otak-otak zaman sekarang, manusia zaman sekarang kan itu udah di atas 1500. Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Bisa membedakan warna merah, warna hitam. Kalau dulu ya tidak seperti itu. Dulu mah tujuan mereka itu hanya menggantungkan diri sama alam, hanya untuk bisa bertahan hidup aja. Memikirkan kumaha, bahkan kan itu bertahap. Ada masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa berburu dan bercocok tanam, gitu kan. Mereka ketika menggantungkan diri sama alam, berarti mereka itu tidak berpikir mereka kalau misalkan tidak tergantung sama alam, mereka berpikir tidak akan bisa hidup. Jadi hidup nanti tergantung sama alam, maka dulu mah orang nanti nomaden alias berpindah tempat di hiji tempat ke tempat lain, tempat tetap pindah deui ketika sudah habis makanannya. Itu mungkin gambaran untuk masalah yang tadi udah Bapak sebutkan, mulai dari pembabakan zaman bumi menurut ilmu geologi, kedua pembabakan zaman praaksara berdasarkan arkeologi, dan yang terakhir ini adalah membahas tentang jenis-jenis manusia purba. Nah, yang akan Bapak sampaikan lagi kepada kalian setelah melihat gambar ini, pasti ada gambaran, oh ketika zaman bumi seperti itu, zaman praaksara seperti itu, dan ketika zaman manusia purba seperti itu ya. Nah, kalian silakan sebelum dibentuk kelompok berpikir apa yang kalian bayangkan yang sudah kalian lihat di depan ya. Kita bagi kelompok ya. Silakan untuk pembagian kelompok bagi 4 ya. Kemarin sudah dibagikan, tinggal yang belum tergabung silakan gabung saja. Silakan bagi 4 saja. Ya sih. Kaca pisan ya. Sip. Oke.
Siap gini? Udah siap? Laki-laki gini? Mandiri siap ya? Oke. Oke. Kita buktikan bahwa laki-laki bisa lebih unggul daripada perempuan. Oke ya? Oke. Oke, untuk nama kelompoknya di sini ada 4 nama kelompok. Silakan untuk ketua atau anggotanya suruh ke depan, satu orang tiap kelompok. Di sini namanya ada zaman bumi, zaman logam, zaman batu, dan zaman manusia purba. Manusia purba, ya. Nah itu. Bentar, ini kelompoknya dulu. Silakan. Oke, bawa. Ini silakan bawa. Silakan, itu di apa? Mana zaman batu? Oke. Zaman logam? Oke. Zaman bumi? Siap. Zaman manusia purba? Siap. Dulu juga manusia purba ada yang perempuan ya. Ya gitu. Cuman barusan yang ditampilkan di layar kebanyakan sepertinya cowok. jadi cocok gitu ya. Nah, di sini nanti kalian itu disesuaikan dengan itu ya. Kalian cari sumber materi yang berhubungan dengan zaman batu, itu zaman manusia purba, terus zaman logam dan zaman bumi. Secara garis besarnya saja. Nanti ya ada mungkin dari rekan-rekan atau teman-teman yang bisa mempertanyakan permasalahannya apa sih di kelompok ini, atau di kelompok zaman batu, atau di kelompok zaman logam, atau di kelompok zaman manusia purba. Cuman di sini ada sedikit hiburan saja. Di sini nanti ketika ada orang kelompok yang mempresentasikan ya, boleh kasih mana saja gambar yang menurut kalian cocok. Kalau misalkan kalian tidak pas dengan kelompok yang sedang presentasi, kasih aja mood ini ya. Ini pusing atau gimana ya? Pusing gitu. Terus ini misalkan kelompok yang tampil di depan sangat ceria, gembira dan mengasihkan, misalkan boleh kasih gambar yang ini. Terus atau seperti gambar yang ini ya. Dan kalau misalkan ada yang mau bertanya, bertanya, menjawab, atau memberikan tanggapan, tangan ya. Di sini selain daripada itu juga ada, kalau misalkan ini asik banget yang di depan, keren, nah kasih gambar yang ini aja gitu ya. Oke. Kalau mau bertanya, menyanggah, boleh yang tangan. Kalau yang lainnya mungkin itu boleh ya. Oke.
Tadi permasalahan yang ada di sini. Ya, tadi ada 3 poin. Ini yang berhubungan dengan materi yang kalian cari ya. Oke. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dari Bapak atau mendengar pertanyaan langsung angkat itunya ya, tangannya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya mau bertanya jangan yang ini ya. Kalau ini mah Pak saya nggak itu gitu ya. Kalau itu mah kalau mau bertanya yang tangan ya, nah yang tangan yang itu. Ini, nah itu. Kebudayaan di masa lalu, di manusia sekarang. Ya, Kalau ada yang mau ditanyakan silakan nanti ya di itu kan ini aja ya. Menyampaikan permasalahan yang timbul dalam video Ya. bebas. Oh, Misalnya kan kita sebenarnya ini menembakkan- ini lebih detail lagi. Ya, masalahnya cuma ini aja. yang Zaman logam. Kalau zaman logam hampir sama dengan zaman batu. Ya awas nih. Kalau zaman logam itu hampir sama dengan zaman batu. Ini berhubungan dengan kebudayaan ya. Kalau misalnya kalian mau membandingkan, nah zaman dulu kan menggunakan zaman batu. Kalau zaman sekarang, apa yang digunakan oleh manusia zaman sekarang gitu kan? Kalian sehari-hari di rumah menggunakan apa gitu kan? Oke. Nah, zaman logam mah udah hampir ada kesamaannya. Ini apa nih pertanyaan barusan tentang apanya? Oh, screen mode. Oke. Bluetooth mode. Waiting for connection. Bluetooth connected.
Ke Kelawang Tubian. Itu. Itu. Hirup. Dah. Nuhun mangnya. Ini ya Jeka kalau misalkan kurang ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ke apa? Kelompok yang itu tuh bumi. Kelompok bumi ini aja 3 pertanyaan ya. Oke, siap. Lanjutkan sudah dikerjakan? Nah, ini mah kosong aja. Oke, siap. Kalau yang nanti itu ya. Oke, siap. Bluetooth mode. Udah. Waktu untuk presentasi hanya dibatasi ya. Paling lama 3 menitan atau 2 menitan lah. Oke. Gimana? 3 menit. Ya, 2 menit atau 3 menitan. Kalau ada yang sudah siap silakan. Oke. Kalau bertanya tuh, nanti Gimana? kita kan kelompok nanti jangan bertanya ke kelompok. Zaman batu. Ini zaman logam kan pertanyaan. Oke, siap. Udah ada yang siap? Jangan terlalu banyak aja. Secara garis besar. Gimana? Kita memberikan contoh fenomena lingkungan sekitar yang berbeda dengan permasalahan yang ada di Ya. Jangan datang. fenomena itu. Ya, kejadian misalkan kejadian alam berhubungan dengan zaman batu gitu kan. Nah, misalkan berhubungan dengan misalkan meletusnya apa bumi gitu kan, muncul bebatuan berbagai macam bebatuan yang keluar dari perut bumi gitu kan. Kalau itu pertanyaan gimana? Nah gitu fenomena kan berarti kejadian alam Kayak Candi Borobudur. Betul itu. Terbentuknya Candi Borobudur. Fenomena terbentuknya Candi Borobudur itu kan terbuat dari batu kan. Nah, jenis batu apa gitu. Nah. Saya mau udah deh. Paremo emang bukan gitu. Enggak kenalan. Biasa nih. Batu. Zaman batu berapa persen? Oke. Berarti siap tampil sekarang ya pertama. Oke, siap. 100%. Siap. Berarti yang tampil pertama adalah kelompok zaman batu. Kelompok zaman manusia purba. Zaman manusia purba. Purba berapa persen pekerjaannya? Baru 60%-an ya. 60%-an. Oke. Silakan lanjutkan. Mantap, lanjutkan. Bagus. Untuk kelompok zaman logam. Zaman logam. Untuk pekerjaannya berapa persen? 70% ya. 70%. Oke. 70%. Silakan lanjutkan lagi. Sambil nunggu kalian mengerjakan ini, karena udah ada kelompok yang siap untuk tampil ke depan, yaitu zaman batu. Silakan untuk bisa maju ke depan. Kasih tepuk tangannya untuk zaman ini, zaman batu. Iya.
Silakan. Kita cari materi zaman batu. Silakan ke depan. Ngantuk ya. Tuh CC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Zaman Batu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang zaman batu. Zaman batu adalah zaman prasejarah yang luas ketika manusia menciptakan alat dari batu karena tak memiliki teknologi yang lebih baik. Zaman batu juga disebut sebagai zaman sebelum manusia mengenal logam. Sejarahnya dimulai sekitar tahun 3,4 juta tahun yang lalu, yaitu pada periode di mana sebuah fosil tulang yang ditemukan di lembah Awasi, Hilir, Ethiopia terdapat bukti suratan alat batu. Manusia purba pada masa ini belum mengenal teknologi dan tulisan. Ada juga beberapa bagian dari zaman batu yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang yaitu penjelasan tentang pembangunan zaman batu. Zaman batu itu ada 4. Yang pertama zaman batu tua atau Paleolitikum. Yang kedua zaman batu tengah atau Mesolitikum. Yang ketiga zaman batu muda atau Neolitikum. Dan yang terakhir yaitu zaman batu besar atau Megalitikum. Zaman batu tua atau Paleolitikum berlangsung pada 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Disebut sebagai zaman batu tua karena pada saat itu manusia menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Yang kedua zaman Mesolitikum. Pada zaman ini manusia mulai hidup semi menetap di sebuah gua. Yang ketiga zaman batu muda atau Neolitikum. Kehidupan pada zaman ini sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah. Jenis manusia yang hidup pada zaman ini yaitu Homo sapiens, ras Mongoloid, dan Australopithecus. Yang terakhir yaitu zaman Megalitikum atau zaman batu besar, di mana pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan, menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar. Baik, perbedaan bumi atau lingkungan manusia dan budaya di masa lalu dengan masa sekarang. Pada zaman batu, rata-rata penduduk masih menggunakan alat-alat tradisional dan hampir semua terbuat dari batu yang dipahat sesuai zamannya. Pada zaman sekarang, sudah menggunakan teknologi modern dan penggunaan batu berkurang. Contoh fenomena di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan produk sarana yang ada di video, yaitu terbentuknya Candi Borobudur. Candi Borobudur munculnya batu dari perut bumi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Kalau misalkan selain ada yang mau bertanya atau memberikan surprise tanggapan terhadap kelompok ini, silakan acungkan moodnya. Oke. Benar, jangan dulu disebutkan moodnya ya. Coba kelompok manusia purba, moodnya apa? Oke. Bagus, keren, bagus ya. Nggak ada yang bertanya yang kelompok manusia purba? Terima kasih, semangat ya, bagus ya. Kelompok ini? Oke. Kelompok bagaimana? Bagus, ada sekaligus ada yang mau ditanyakan katanya. Silakan.
batu. Baiklah, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi. Ditampung dulu ya. Oke. Katanya silakan. Sok, silakan ditampung dulu. Silakan. Ada lagi? Satu lagi katanya. Penasaran. Untuk kelompok zaman logam penasaran karena hampir sama itunya ya. Izin bertanya, apakah ciri-ciri alat yang berasal dari zaman Paleolitikum? Batu tua. Oke, silakan. Oke. Kelompok zaman bumi tidak ada yang ditanyain. Cukup katanya. Cukup. Enggak. Oke, siap. Silakan. Izin menjawab, mengapa disebut dengan zaman batu? Karena manusia pada zaman itu masih menggunakan alat-alat batu dan belum mengenal teknologi. Oh, siap. Kurang puas ya tuh. Kelompok manusia purba katanya belum puas karena jawabannya. Silakan ada yang mau nambahkan kira-kiranya? Bahwa katanya menurut kelompok zaman batu bahwa gimana tadi teh? Mengapa disebut zaman batu teh? Karena zaman dulu itu masih menggunakan alat-alat perkakas dari batu dan belum ada teknologi. Iya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Apakah di zaman itu sudah ada sensor? Belum ya. Belum kan? Belum ada. Karena itu kan zaman batu kan belum masuk ke zaman logam. Nggak tahu nanti di zaman logam apakah alat-alat seperti itu sudah ada atau tidak ya gitu. Gergaji, golok gitu kan. Kalau di zaman batu sepertinya tidak ada ya. Tidak ada karena di zaman itu manusia 100% mungkin ya, 100 bahkan 1000% mereka menggunakan alat-alat itu dari bahan batu. Batu itu banyak fungsinya. Untuk berburu, untuk bertahan hidup. Bahkan bisa dijadikan kalau misalkan batunya yang besar itu kan bisa dijadikan tempat untuk berteduh. Bahkan gua itu kan terbuat dari apa? Dari batu ya. Makanya gua itu dijadikan tempat mereka untuk berteduh. Silakan yang keduanya. Izin menjawab pertanyaan dari zaman logam, yaitu apa saja alat-alat yang digunakan pada zaman batu tua atau Paleolitikum. Yang pertama ada kampak batu, yang kedua tombak, ketiga gerabah, busur dan anak-anak. Oke. Oke. Purba. Zaman purba katanya. Oke, tidak ada. Oke, siap. Terima kasih untuk kelompok zaman batu yang sudah mempresentasikan tentang zaman batunya ya. Bagus dan bisa menjadikan contoh untuk kelompok lainnya untuk segera tampil ke depan. Oke. Terima kasih untuk kelompok zaman batu. Tepuk tangannya dong untuk kelompok zaman batu. Oke. Ya, silakan. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Asing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok mana yang apa? Yang udah siap tampil ke depan? Nanti juga dari Bapak ada kata-kata motivasi ya di akhir nanti. Ya. Oke. Kata-kata motivasi yang berhubungan dengan mapel sejarah. Gitu ya. Silakan. Oke. Kelompok logam sudah siap? Siap. Oke, siap kelompok logam.
Kelompok logam sepertinya sudah 100% ya. Oke, silakan. Untuk maju ke depan. Ini zaman apa? Zaman logam. Nah, nanti di sini ya, zaman logam. Oke, kita lihat sumbernya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok logam akan mempresentasikan hasil penelitian yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Elsa. Para ahli arkeologi membagi masa prasejarah ke dalam dua periode, yaitu zaman baru dan zaman logam. Logam dikatakan telah mengembangkan teknologi yang cukup tinggi. Logam tidak dapat dipisahkan dan dipahami dengan mudah sebagaimana halnya batu. Pembagian zaman logam dapat dibedakan menjadi tiga periode, yaitu zaman tembaga, zaman tembaga dalam Indonesia, zaman tembaga dan Vietnam. Zaman perunggu, salah satu daerah pertama yang membuat perunggu adalah Oh iya, semangat harus. Satu pertanyaan aja. Iya, ya mah tentang coba. Tapi boleh nanya ke Tes. Boleh. Nah, Baden harus semangat. Satu mana? Bebas. Sekian presentasi dari kami. Silakan yang ingin bertanya. Kasih mod dulu, silakan. Manusia apa? Katanya kucing. Sepertinya apa alasannya kasih mod kayak gitu? Kurang, teka kuping. Teka kuping. Teka kuping. Tapi ada juga yang katanya keren ya, kelompok manusia purba. Kelompok ini, kelompok batu gimana moodnya? Oke, bagus. Ada juga yang mau bertanya nanti ya, silakan boleh. Kelompok ini, kelompok bumi. Moodnya mana? Oh, bagus katanya. Terima kasih. Oke. Silakan kalau yang mau ditanyakan boleh. Ini, kelompok mana dulu yang mau bertanya nih? Kelompok batu. Kelompok batu dulu katanya. Ya, kelompok batu dulu, silakan. Ingin bertanya, saya dari kelompok batu. Pertanyaannya, bagaimana cara kehidupan manusia pada zaman logam? Oke. Dua aja ya, karena waktunya terbatas. Kelompok satu itu satu, kelompok ini satu. Oke, itu dari kelompok batu. Kelompok batu, oke. Sekarang yang bertanya dari kelompok bumi. Silakan kelompok bumi. Mengapa setelah zaman batu muncul zaman yang dinamakan zaman logam? Mengapa setelah zaman batu muncul zaman baru yang disebut dengan zaman logam? Karena zaman logam itu muncul setelah zaman batu. Apa? Silakan. Ini kelompok zaman logam. Silakan kalau misalkan itu boleh langsung dijawab. Oke. Manusia purba sudah mulai mengenal teknologi dan berupaya dengan membuat peralatan sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok logam akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Elsa. Para ahli arkeologi membagi masa prasejarah ke dalam dua periode, yaitu zaman batu dan zaman logam.
zaman perunggu, dan zaman besi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu saudari. Zaman tembaga, peninggalan sejarah berbahan tembaga di Nusantara yang pernah mengalami zaman tembaga adalah Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Zaman perunggu, salah satu daerah pertama yang membuat perunggu adalah Sumeria di Mesopotamia. Sekian presentasi dari kami. Silakan yang ingin bertanya. Kasih mod dulu silakan. Manusia apa? Katanya kucing. Sepertinya apa alasannya kasih mod kayak gitu? Kurang teka kuping. Teka kuping. Teka kuping. Tapi ada juga yang katanya keren gitu ya, kelompok manusia purba. Kelompok ini kelompok batu gimana moodnya? Oke, bagus. Ada juga yang mau bertanya nanti ya, silakan boleh. Kelompok ini kelompok bumi. Moodnya mana? Oh, bagus katanya. Terima kasih. Oke. Silakan kalau yang mau ditanyakan boleh. Ini kelompok mana dulu yang mau bertanya nih? Kelompok batu. Kelompok batu dulu katanya. Ya, kelompok batu dulu. Saya dari kelompok batu. Pertanyaannya, bagaimana cara kehidupan manusia pada zaman logam? Dua aja ya, karena waktunya terbatas. Kelompok satu itu satu, kelompok ini satu. Oke, itu dari kelompok batu. Kelompok batu, oke. Sekarang yang bertanya dari kelompok bumi. Silakan kelompok bumi. Mengapa setelah zaman batu muncul zaman yang dinamakan zaman logam? Kenapa setelah zaman batu muncul zaman baru yang disebut dengan zaman logam? Karena zaman logam itu muncul setelah zaman batu. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok zaman batu. Manusia purba sudah mulai mengenal teknologi dan bertukangan dengan membuat peralatan yang sesuai dengan kebutuhan hidup, yaitu contohnya seperti penjelasan dari kelompok kami yaitu dari logam. Berarti sebelum ini sebelum terbentuknya zaman logam berarti terbentuknya zaman purba dulu. Karena kan awal mula adanya kehidupan itu dari adanya zaman purba. Gimana jawabannya? Kasih Pak jawabannya. Gimana jawabannya? Jawabannya dua. Oke, silakan dari kelompok zaman bumi. Tadi pertanyaannya apa? Zaman Mengapa zaman zaman baru yaitu zaman logam. Ya. Pertanyaan saya ingin menjawab ya pertanyaan dari zaman bumi. Zaman batu adalah zaman ketika manusia membuat alat-alat kebudayaan dari batu, kayu, dan tulang. Zaman batu terjadi sebelum manusia mengenal logam. Pada zaman logam, orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam di samping alat-alat dari batu. Orang sudah mengenal teknik melebur logam, mencekaknya menjadi alat-alat yang diinginkan. Periode ini juga disebut masa Perdamaian
yang terampil melakukan pekerjaan tanah. Oke, gimana jawabannya? Kasih mood jawabannya. Kalau misalkan kurang puas, boleh kasih mood yang itu atau kan. Silakan. Yang jujur ya, kasih moodnya yang jujur aja. Oke. Gimana? Itu mah dengan isi hatinya. Oke, terima kasih untuk manusia purba ya. Kasih moodnya bagus-bagus. Oke, udah kelompok zaman bumi. Oke, siap. Terima kasih kelompok zaman logam sudah menyampaikan dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekannya. Silakan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Nah, silakan, ada 2 kelompok lagi yaitu zaman bumi dan zaman manusia purba. Mana? Oke, siap, zaman bumi dulu. Silakan. Nanti terakhir zaman manusia purba ya. Nah, boleh mempraktekkan dengan gayanya. Oh, mangga, sok boleh. Berarti zaman bumi ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang zaman bumi. Zaman bumi terdiri dari 4 zaman. Yang pertama, zaman Arkaikum, berlangsung kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu. Yang kedua, zaman Paleozoikum. Zaman ini berlangsung 340 juta tahun. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Zaman yang berlangsung sekitar 150 juta tahun. Dan yang terakhir, zaman Neozoikum. Zaman yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Permasalahan yang timbul pada zaman bumi ialah misalnya pemerasan kekayaan laut, tanah yang gersang, dan timbulnya bukit-bukit sampah. Perbedaan dunia lingkungan manusia dalam budaya di masa lalu. Pada zaman dahulu masih banyak hutan sehingga mengerakkan dan menafikannya pemandangan alam yang sangat indah. Zaman sekarang telah membuat hutan hilang. Begitu pernah pemandangannya membuat langkah menjadi gelap dan kotor. Udara pun sangat kotor. Pada masa sekarang manusia modern sudah mampu menggunakan seluruh akal dan pikirannya untuk menjalani fenomena lingkungan sekitar yang berkaitan dengan permasalahan pada zaman bumi ialah gempa bumi, tsunami, tornado, siklon tropis, El Nino, pelangi, dan aurora. Jika ada yang bertanya, akan kami berikan jawaban bukan harapan, karena kami di sini sedang berpresentasi bukan mengisi hati ya. Asik. Jadi keterangan dong. Sebelum ada yang bertanya, sekaligus kasih moodnya. Ada yang mau bertanya, silakan cara minimal. Oke, kelompok kita berapa? Satu pertanyaan saja. Oke. Bagaimana cara makhluk hidup untuk tetap bertahan hidup di permukaan bumi? Bagaimana? Menjaga lingkungan hidup dengan melakukan 6 langkah pelestarian. 1. Tidak membuang sampah sembarangan karena sampah masih menjadi permasalahan besar yang dihadapi oleh Indonesia. 2. Tidak membakar sampah. 3. Menghemat energi. 4. Menggunakan produk daur ulang. 5. Menanam pohon. 6. Mengurangi sampah. Oke, siap. Jadi pertanyaannya baru santai. Gimana? Bagaimana cara makhluk hidup untuk tetap bertahan? Bagaimana cara makhluk hidup untuk tetap bertahan? Dan alhamdulillah untuk kelompok bumi ini menjawab dengan jawaban disesuaikan dengan saat ini ya, gitu. Karena tuh, kalau misalkan kita ingin tetap bertahan hidup di alam semesta ini, karena kan bumi dulunya seperti yang ada di gambar ini, ya, digambarkan seperti itu. Belum ada tanda-tanda kehidupan. Setelah ada tanda-tanda kehidupan, maka jawabannya tepat sekali. Kalau kita ingin tetap bertahan hidup, berarti harus kita menjaga lingkungan alam, menjaga
makhluk hidup yang ada selain daripada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Apalagi kita sebagai manusia harus bisa saling menghargai itu, betul kan ya? Kalian aja misalkan setiap di kelas itu kan berbagai macam perilaku, terus berbagai macam pendapat. Bahkan kan setiap orang memiliki pendapat yang berbeda. Maka ada yang egoisnya tinggi, karakternya, ada yang pendiam. Ya. Tapi kan kalau misalkan udah dalam satu keluarga, kalau kita bisa saling menghargai, ya itu bisa menjadi terjalin bagus. Itu juga dengan lingkungan. Kalau kita sayang sama lingkungan, sama saja kita menyayangi diri kita. Oke. Terima kasih. Gimana jawabannya? Oh, bagus ya. Terima kasih, keren jawabannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, kelompok Zaman Batu, apa pertanyaannya? Baiklah, izin memperkenalkan diri, saya dari kelompok Zaman Batu. Di sini nama saya Dino Yulianti. Izin menanyakan pertanyaan apa saja ciri-ciri dari zaman arkaikum. Arkaikum itu berarti zaman pertama ya. Zaman pertama kan? Pertama bumi. Ciri-ciri seperti apa? Karena di zaman itu kan belum ada, tidak ada kehidupan. Oke, silakan mungkin bisa menjawab. Silakan. Ciri-cirinya belum ada kehidupan karena tidak ada makhluk yang mampu bertahan. Bumi masih berbentuk bulat. Pikiran manusia yang berputar pada durasinya berlangsung kurang lebih 2050 juta tahun yang lalu. Gimana jawabannya? Kasih buat? Keren. Di zaman arkaikum itu belum ada kehidupan karena di zaman itu bumi itu masih dalam bentuk bola api yang sangat panas. Oke, siap. Gimana jawabannya? Kasih mood? Oh, keren. Terima kasih, betul. Di zaman arkaikum itu belum ada kehidupan karena di zaman itu bumi itu masih dalam bentuk bola api yang sangat panas. Ada yang bertanya? Tidak? Nah, oke, terima kasih untuk kelompok Zaman Bumi. Tepuk tangannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika belum sempurna, karena yang sempurna kita berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Zaman Purba akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Permasalahan yang ditimbulkan pada zaman setelah pada awalnya bisa manusia Gambarkan gambar betul. dijalankan dengan cara memadun berpindah-pindah. Dapat diartikan pada zaman purba manusia purba dapat bertahan mencari makanan di tempat satu ke tempat lainnya. Kemudian mengalami perubahan dari memadan ke senian memadan berupa tinggal yang pasti ada beberapa jenis manusia purba Homo waldenses Mana ini ngomong yang sudah mana? Silakan. Jelaskan
oleh berbagai faktor termasuk perubahan teknologi, globalisasi, migrasi, perubahan demografi, perkembangan ekonomi politik, dan faktor lainnya yang mempengaruhi cara hidup dan pola pikir masyarakat. Silakan ada yang mau bertanya. Oh, silakan. Udah beres? Kasih mun. Udah beres? Apa terjadi? Berikan contoh fenomena sekitar. Perlindungan dalam gua. Manusia purba berlindung dalam gua alami sebagai rumah untuk berlindung dari cuaca dan binatang buas. Mereka juga berburu dan mengumpulkan makanan untuk bertahan hidup. Silakan. Bagaimana kehidupan manusia pada zaman prasejarah? Pada awalnya terapi manusia pada zaman prasejarah dengan cara berpindah-pindah. Kemudian mereka mengalami perubahan dari nomaden ke semi-nomaden. Akhirnya mereka hidup secara menetap di suatu tempat dengan tempat tinggalnya. Anda puas? Ini dulu ini. Silakan ada yang Jawabannya apa gimana? Tergantung sama alam. Tergantung sama alam. Tergantung sama alam. Kehidupan mereka tergantung sama alam. bagaimana kehidupan manusia pada zaman prasejarah? Silakan boleh menyanggah yang lainnya. Pada awalnya terapi manusia pada zaman prasejarah dengan cara Boleh menyanggah gitu. Boleh menambahkan gitu. berpindah-pindah. Kemudian mereka mengalami perubahan dari Pilih badai mah. nomaden ke semi-nomaden. Naon we. Akhirnya mereka hidup secara menetap di suatu tempat dengan tempat tinggalnya. Aku pilih badai. Pilih badai naras atau napi menanggapi mah enggak? Oke, siap. Silakan ada yang Wih. Jawabannya apa? Gimana? Hah? Oh, belum. Oh, gitu. Oh, kurang jelas. Siap. Nanti kita bisa diperjelas ya. pada awalnya cara hidup manusia zaman prasejarah dengan cara nomaden atau berpindah-pindah. Tak eta. Kemudian mereka mengalami perubahan dari nomaden ke semi-nomaden. Akhirnya mereka hidup secara menetap di suatu tempat yang tempat tinggalnya. Oke, lanjut. Ini ada yang mau tanyakan dari kelompok zaman bumi nih mau bertanya. Itu jawabannya gimana kasih apa? Mau atau gimana? Oke, siap. Kurang ini, oke. Ini. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Peter Prawidia dari kelompok zaman bumi. Mengapa kepala manusia purba bentuknya aneh? Kelompok zaman bumi. Kunaon jelema zaman manusia purba kepalana aneh gitu. Mengapa kepala manusia purba bentuknya aneh? Aneh katanya ya gitu. Kalau lihat dari gambar emang bentuknya aneh ya. Kadang lonjong panjang gitu kan. Terus
besar-besar kepalanya gitu, giginya pun rahangnya juga, hidungnya lebar, mulutnya lebar, kepalanya besar gitu kan. Gimana jawabannya? Oke. Itu mah emang jawaban hakikatnya kayak gitu. Ya. Nah, jawaban syariatnya kenapa kok seperti itu? Ada mungkin kelompok lain ada yang bisa menjawab, silakan, bolehlah menanggapi. Boleh, silakan. Acungkan tangan dulu yang mau menanggap. Oke nih. Kelompok Zaman Batu katanya mau menjawab atau melengkapi jawaban dari kelompok manusia purba, silakan. Jadi menjawab dari pertanyaan kelompok Bumi, mengapa kepala manusia purba berbentuk aneh? Karena manusia purba punya tengkorak yang bentuknya hampir sama dengan tengkorak seekor kera. Inilah yang membuat kepala manusia purba itu terlihat aneh. Oh gitu. Cek menurut bagus. Jadi gini, cek menurut Zaman Batu mah mantak bentuk kepala manusia purba aneh tehnya bahwa kan manusia zaman dulu manusia purba itu hampir mirip gerak-geriknya seperti kera. Kalau zaman sekarang gimana manusia bentuknya? Nah, ya, ganteng gitu. Ganteng gitu kan. Gitu. Kalau zaman dulu emang hampir mirip ke manusia kera gitu ya, kera. Betul. Gimana jawaban dari kelompok Zaman Batu untuk kelompok Zaman Bumi? Puas atau tidak? Oke, terima kasih. Gimana kelompok ini? Oke, siap. Terima kasih. Kasih tepuk tangannya dong. Hei. Gimana? Kurang jelas? Oh. Kasih tepuk tangannya dong. Ya bagus. Terima kasih untuk kelompok manusia purba. Oke. Alhamdulillah dari kelompok Zaman Bumi, Zaman Batu, Zaman Logam, dan Zaman Manusia Purba semuanya sudah menyampaikan materinya dan alhamdulillah kita sudah menyimaknya gitu ya. Dan dari zaman terbentuknya bumi sampai ada makhluk bumi yang disebut dengan manusia purba ya. Itu membutuhkan waktu yang begitu sangat lama, bahkan berjuta-juta tahun ya. Sehingga muncullah kehidupan sampai saat ini ya. Mungkin kira-kira perbedaan secara garis besar antara zaman dulu dengan zaman sekarang apa kira-kiranya? Betul, teknologi kebudayaannya. Baheula mah menggunakan batu, ayeuna mah sudah modern. Gadget. Baheula mah hayang dahar teh nya naon? Memanfaatkan alam yang ada ya. Kalau sekarang mah cukup diam di rumah menggunakan gadget dan makanan akan datang sendiri seperti itu ya. Sekarang udah serba canggih gitu. Oke, alhamdulillah ya. Dan tadi kan ada beberapa yang memberikan kata-kata motivasi ya. Bapak juga ada ya. Ini kan hubungannya dengan sejarah ya. Sejarah itu intinya kita harus membuat history. Makanya nanti kalau misalkan Bapak bilang sejarah, kalian harus menjawab buat history, pelajari masa lalu, raih impian di masa depan. Oke. Bisa? Oke. Ketika Bapak bilang sejarah, kalian jawab buat history, pelajari masa lalu, raih impian di masa depan. Oke. 1, 2, 3. Sejarah. Pelajari masa lalu, raih impian di masa depan. Dan mudah-mudahan impian kalian tercapai di masa yang akan datang. Nah, mungkin dari sekian materi yang udah kita bahas bersama-sama
dan alhamdulillah beberapa pertanyaan juga sudah kalian lontarkan dan sudah dijawab oleh kelompok-kelompok yang lainnya juga, dan Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini ada manfaatnya, karena ini berhubungan dengan sejarah. Kita membahas tentang histori sejarah. Setiap orang pasti memiliki sejarah. Jangan pun kita manusia, ternyata alam semesta juga memiliki sejarah tersendiri. Sampai alam semesta ini bisa diduduki oleh semua makhluk hidup, termasuk manusia, kita semua. Ya. Kita patut bersyukur ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, karena di sini kita sudah membahas masalah materi dan barusan sudah menyimpulkan juga tentang pembabakan zaman bumi sampai jenis-jenis manusia purba. Ya, kita akan melakukan refleksi. Ya, refleksi untuk kelompok. Untuk refleksi, jawab saja sesuai dengan kondisi barusan saat kalian melakukan pembelajaran. Ya, oke, siap. Silakan. Oke, jawab. Kalau sudah, untuk refleksinya, jawaban refleksinya silakan kedepankan. Silakan. Sudah? Oke, kalau sudah, ini pegang satu orang satu ya. Nah, pegang dulu, satu orang satu. Satu orang satu. Satu orang satu. Oke. Satu orang satu. Satu orang satu. Oke. Nah. Oke. Satu orang satu. Satu orang satu. Pegang dulu. Satu orang satu. Oke. Ya kemana kan? Atas kapain punya Pak? Oke. Silakan untuk refleksi yang sudah dijawab, kedepankan. Kedepankan yang refleksi sudah belum? Mana? Baru? Oh iya, siap. Oke. Oke, setelah melakukan refleksi, alhamdulillah akan Bapak simpulkan secara keseluruhan materi yang sudah kita pelajari hari ini, mulai dari pembabakan zaman bumi, zaman praaksara, sampai ke jenis-jenis manusia purba yang pernah hidup di masa lalu. Tadi sudah kalian jelaskan bahwa zaman bumi itu, ya, menurut ilmu geologi itu dibagi menjadi 4, ya. Terus zaman praaksara dibagi menjadi 2, zaman logam. Terus jenis-jenis manusia purba tadi sudah menjelaskan, ada beberapa jenis manusia purba, tinggal witan zaman Pithecanthropus, Meganthropus, tapi kan jenis Homo sapien itu manusia modern gitu ya. Sudah kalian jelaskan, terima kasih ya. Dan itulah gambaran-gambaran yang sudah terjadi di masa lalu tentang bumi dan manusia purba.
purba. Oke. Oke, segitu aja. Tapi sebelum pembelajaran ini diakhiri, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ada 5 pertanyaan, ya. Kalian jawab di sana, tidak boleh bertanya kepada teman. Jawab sesuai dengan yang ada di otak kalian. Oke, siap? Percaya diri, tidak boleh bertanya ya. Oke, siap. Siap-siap ya. Tirai 3, oke siap. Kita buka ya. 1, 2, 3. Oke. Silakan jawab. Sudah dijawab? Sudah. Oke. Sudah dijawab? Sudah. Acungkan semuanya, acungkan. Kalau sudah dijawab, acungkan. Acungkan. Tidak boleh ada yang kita sama kah jawabannya? Kita jawab yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? A. Oke, siap. Yang betul, siap. Oke. Ada yang salah, jujur. Ada yang salah gak? Oke. Mantap. Tirai yang mana? Tirai yang mana sekarang yang dibuka? 5. Hah? 5, oke 5. Siap. Dari mana? Silakan. Percaya diri. Ya, tanah, logam, batu, air, kayu, besi. Silakan. Kalau sudah, acungkan. Kalau sudah, acungkan. Tidak boleh dicoret ya, tidak boleh dicoret. Harus yakin. Kita jawab batu. Ada yang salah? Ada yang salah jujur? Ada yang salah gak? Enggak ada. Oke. Berarti 80% atau 90% jawabannya betul. Apakah betul seperti itu? Oke. Nanti itu dikumpulkan, kasih nama. Kalau misalkan ada coretan berarti kalian berbohong. Oke, siap. Sekarang jawaban yang mana? 1, 2 atau 4? Oke, penasaran dengan tirai nomor 1? Kita buka. Nah, siapa nama penemu jenis manusia purba Pithecanthropus erectus? Nah, jawaban yang mana? Ada si Udin, ada si Entis, ada Pak Soekarno, ada Hirohito, ada Eugen Debus dan Dr. Franky Debus. Silakan. Oke. Sudah? Oke, siap. Jawabannya? Tinggal ada 2 lagi. 2 atau 4? Kita buka. Nyaman logam dibagi menjadi berapa? 12. 1, 2, 3, 4, 5 atau 6? 3 kan? Sudah? Silakan. 4. Sesuaikan aja dengan nomor tadi pertanyaan. Jawabannya adalah 3. yang salah nangis. Oke. Dan yang terakhir adalah nomor yang bagian 4. Silakan. Zaman di mana sudah adanya tanda kehidupan seperti ikan, amfibi, reptil. Zaman apa itu?
Silakan. Oke, jawabannya adalah B, A atau B, B. B. Oke. Silakan dikumpulkan di kelompoknya masing-masing dan dikumpulkan ke Bapak. Ya. Sekaligus sekarang pengumpulan LKPD kelompok silakan dikumpulkan dan disatukan dengan yang itu. Lembar kerja peserta didiknya dikumpulkan dan disatukan dengan postes. Siap. Silakan kelompok dan LKPD-nya dikumpulkan. Ditelepkan, Cuk, ditelepkan aja. Ditelepkan, dirijikan. Kelompoknya silakan, betul. Ini kelompoknya. Oke, terima kasih. Pekerjaan hari ini, belajar hari ini ya. Tiap-tiap kelompok udah memberikan penyampaian yang sangat maksimal dan Bapak ucapkan terima kasih sekali. Dan pelajaran hari ini baru 3 indikator dan insya Allah pertemuan yang akan datang masih berhubungan dengan asal-usul nenek moyang. Tapi ke sana berikutnya kita akan membahas tentang berhubungan dengan kehidupan yang dilakukan oleh manusia purba. Itu mungkin materi yang akan kita bahas selanjutnya. Karena tadi diawali dengan pembacaan doa ya, dan sekarang mari kita tutup juga dengan pembacaan doa. Silakan yang mau memimpin doa untuk menutup. Silakan. Ya, kita ucapkan alhamdulillah. Motivasi tadi yang Bapak sebutkan, sejarah, buat histori, pelajari masa lalu, raih impian di masa yang akan datang. Ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.